Pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rapat tindak lanjut penguasaan kembali kawasan hutan dan rencana relokasi penduduk di kawasan hutan Taman Nasional Tesonilo. Ukuran Pak, kalau kita ini simpel-simpel aja kalau megang tim. Siapa berbuat apa. Makanya ketika awalnya masuk TNTN, saya langsung tegaskan siapa yang tanggung jawab nanti untuk reforestasi. Langsung saya minta saya kejar, agar tahu siapa yang tanggung jawab kalau ini gagal. Hari ini kita satukan pikiran bagaimana solusi terbaiknya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dan untuk itu kami nyatakan bahwa rapat ini dibuka. Tapi apa yang kami sampaikan ini faktanya setelah 3 minggu kita ada di sana. Real. Sebenarnya masyarakat tidak ada masalah Pak, yang penting dia ada solusi. Kadang-kadang mereka tanya bagaimana kami pindah dan pulang. Bisa kalau hanya itu saja. Makanya kita perlu pendataan. Kenyataan ini tantangan buat kita semua, khususnya kepada bapak-bapak dari pemerintah daerah. Kami besar harapan kami. Sekali lagi, insya Allah bisa kita lakukan dan bisa kita selesaikan. Jika ada kalimat tidak bisa, berarti ada kepentingan yang ada di dalamnya. Kami sangat terima kasih terhadap TNTN ini. Kami sangat mendukung, sangat mendukung, karena ini memang konservasi. Ya, pemerintah Provinsi Riau menyatakan komitmen penuh untuk mendukung Satgas PKH dalam penertiban kawasan hutan di kawasan hutan TNTN, dan juga mendukung langkah-langkah yang diambil. Yang pertama adalah kami siap menjadi mitra aktif ya, dalam proses penertiban, relokasi maupun reforestasi. Kami ingin juga memastikan bahwa proses ini tidak hanya penegakan hukum, tapi juga membawa keadilan dan keberlanjutan bagi masyarakat lingkungan. Kami siap mendukung Satgas Garuda yang selama ini sudah kita lakukan. Kami punya di Riau itu kurang lebih 4.000 prajurit, ada sekitar 1.500 prajurit di batalion yang bisa kita turunkan untuk mendukung Satgas. Kami tetap berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, polisian, kejaksaan, dengan pemerintah daerah untuk siap melaksanakan tugas untuk pengamanan Satgas. Bahwa prinsipnya kami dari Polda Riau siap mendukung apa yang dilakukan oleh Satgas PK. Kebetulan sejalan dengan kebijakan Pak Kapolda yang saat ini mengusung konsep green policing terkait dengan concern pelestarian lingkungan. Kejaksaan Tinggi Riau sudah melakukan tindakan penegakan hukum tentu berdasarkan dari identifikasi yang dilakukan oleh Satgas PKH dalam hal ini, dan kita tindak lanjuti dengan penyelidikan yang dilakukan bahwa memang ditemukan ada fakta-fakta yang lagi didalami oleh tim penyidikan. Berdasarkan identifikasi itu memang ada terbitnya SKT. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena memang harapan ini sebenarnya harapan rakyat itu sudah lama. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Satgas pada hari ini tentu kita akan berikan dukungan penuh. Kita ingin fungsi hutan itu memang dikembalikan kepada fungsinya. Tugas Tesonilo ini memang spesifik bagi kami. Yang lain kami lakukan dengan baik. Tapi ini memang baru ini kita berkumpul Pak Gubernur, mungkin berkumpul hari ini dengan datang para pejabat-pejabat yang kita hormati. Ada Pak Menteri, Pak Jaksa Agung, Pak Kepala BPKP hadir. Dan sebetulnya Ketua Timkara Pak Mehan akan hadir kalau tidak ada Indonesia Defense. Jadi saya berharap dari daerah bisa menerjemahkan bagaimana perhatian pusat terhadap program Tesonilo ini semuanya. Kita jaga betul kekayaan alam yang ada di kita ini, supaya nanti anak cucu kita juga ikut menikmati apa yang sudah kita miliki. Untuk strategi tadi bisa saya sederhanakan, saat relokasi harus ada tim gabungan. Ukuran Pak, kalau kita ini simpel-simpel aja kalau megang tim. Siapa berbuat apa. Makanya ketika
awalnya masuk TNTN, saya langsung tegaskan siapa yang tanggung jawab nanti untuk reforestasi. Langsung saya minta, saya kejar agar tahu siapa yang tanggung jawab kalau ini gagal. Nah, jadi ukuran nanti kami lihat dalam 1 hari, 2 hari, 1 minggu adalah tim gabungan. Yang tidak efektif dalam tim gabungan yang dibentuk, ya, jangan sampai dikembalikan seperti yang Pak Kasum sampaikan. Dia tidak berada di kita. Bahwa kita tidak boleh mundur, kita sudah masuk, selesaikan. Permasalahan Taman Nasional Tesoneli bukannya isu lingkungan aja, tetapi juga termasuk di dalamnya permasalahan ekonomi rakyat yang harus kita selesaikan. Kalau semua masalah rakyat pasti wajib kita untuk menyelesaikannya. Insya Allah mungkin dalam waktu dekat kita harus mengambil suatu kesimpulan dan langkah-langkah yang terbaik untuk kehidupan alam dan punya keseimbangan untuk kehidupan manusianya.